Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Azminifah dengan NPM 237105108. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban logika nomor 1. Soalnya yaitu diketahui Pak Budi punya beberapa pohon di kebunnya. Kemudian diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Beberapa pohon berbuah. Semua pohon yang berbuah adalah pohon apel. Jadi, tidak semua pohon di kebun Pak Budi adalah pohon apel. Kemudian, buatlah notasi logika predikat dari pernyataan tersebut. Yang pertama adalah diketahui PX adalah pohon di kebun Pak Budi. Kemudian, BX adalah berbuah. Dan AX adalah pohon apel. Kemudian, premis yang pertama adalah beberapa pohon berbuah. Notasinya adalah ekuator X, PX, dan BX. Kemudian premis yang kedua adalah semua pohon yang berbuah adalah pohon apel. Jadi notasinya adalah universal X, BX, implikasi AX. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulannya, jadi tidak semua pohon di kebun Pak Budi adalah pohon apel. Dan premis ketiga yaitu notasinya ekuator X adalah PX dan AX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nurul Hidayah dengan NPM 2717051034. Di sini saya akan menjelaskan soal logika yang nomor 2, yaitu diketahui notasi logika berikut dan tentukan integrasi notasi logika tersebut. Yang pertama yaitu universal X dalam kurung negasi JX konjungsi negasi dalam kurung negasi JX. Langkah pertama yaitu dengan menambahkan negasi di depan kantor sehingga menjadi negasi universal X. Kemudian langkah kedua yaitu menggunakan hukum involusi yang dimana notasi negasi dalam kurung negasi JX itu berubah menjadi DX sehingga menjadi negasi universal X dalam kurung negasi CX konjungsi DX. Kemudian langkah selanjutnya kita gunakan hukum De Morgan, yaitu sehingga menjadi kuartalnya berubah menjadi eksistensial X dalam kurung CX konjungsi berubah menjadi disjungsi negasi DX. Kemudian yang kedua yaitu notasi eksistensial X dalam kurung negasi AX konjungsi negasi DX konjungsi EX dan konjungsi dalam kurung X disjungsi NX. Langkah pertama yaitu menambahkan negasi di depan pangkal. Yang kemudian kita menggunakan hukum De Morgan sehingga kuartal eksistensial menjadi kuartal universal X. Dan pada universal X yaitu dalam kurung AX konjungsi DX terus disjungsi dalam kurung negasi EX konjungsi negasi NX. Kemudian yang ketiga yaitu universal X dalam kurung negasi DX disjungsi negasi dalam kurung negasi HX disjungsi dalam kurung negasi dalam kurung negasi X disjungsi negasi dalam kurung negasi DX. Langkah pertama yaitu tambahkan negasi pada depan pangkal sehingga kemudian yang kedua menggunakan hukum involusi di mana notasi negasi dalam kurung negasi HX berubah menjadi HX dan negasi dalam kurung negasi DX berubah menjadi DX. Kemudian dengan hukum De Morgan kuartal universal berubah menjadi eksistensial sehingga menjadi eksistensial X dalam kurung DX konjungsi negasi HX konjungsi dalam kurung negasi X konjungsi negasi DX. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok di logika akan menjelaskan tentang nomor 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Waris Arifan.
Saya Muhammad Fajri Ramadhani. Jadi nomor 3 itu kita harus mencari validitas dari di kondisional dari universe PS di kondisional dari FS. Pertama, kita hilangin kuantumnya. Yang premis 1 3 itu kita hilangin kuantumnya dengan UI. Karena universe jadi makanya UI. Kalau eksistensial itu makanya EI. Jadi di premis 4 ini kita pakai dimulai dari P1 ini, negasi ini kita kalikan ke dalam. Jadi negasi PS atau FS diplikasi dari PS. Terus kita dilengkapi lagi di premis 2 ini, hasilnya negasi PS dan negasi FS. Premis 6. Dan untuk premis 6 sendiri kita mendapatkan negasi BS dari simplifikasi P5. Dan untuk premis 7 juga kita menggunakan simplifikasi P5. Dan selanjutnya untuk premis 8 kita menggunakan tolen P4 dan P6. Maka akan menghasilkan negasi dari negasi PS atau FS. Dan selanjutnya untuk premis 9 kita menggunakan hukum De Morgan P8. Maka akan menghasilkan PS atau negasi FS dan dan negasi FS. Untuk premis 10 kita mendapatkan PS, yaitu kita menggunakan simplifikasi dari P9. Begitu juga dengan premis 11 kita mendapatkan negasi FS dengan menggunakan simplifikasi P9. Untuk selanjutnya adalah premis 12 kita mendapatkan FS dengan menggunakan hukum konen P3 dan P10. Ya. Untuk premis 13 kita pakai hukum konjungsi. Konjungsi itu hukum yang menggabungkan dari simplifikasi yang satu dan yang kedua. Jadi kita ambil PS dari premis 10, lalu kita FS ini dari premis 11. Kita konjungsi pakai dan maka hasilnya PS dan FS. Untuk premis 14 kita ngambil dapatnya dari tolen P3 dan P11. Kita pakai P3 dan P11. Kan di sini negasi FS, maka kita hasilnya negasi PS. Seperti ini. Lalu P15-nya kita konjungsi lagi antara P14 dan P11. Maka hasilnya negasi PS kita pakai dan negasi FS. Terus kita konjungsi lagi antara P13 dan P15 untuk mencari premis 16, maka hasil ini P13, P15 dengan konjungsi atau. Nah, di kondisional itu dari PS kita dapat kita uraikan menjadi PS atau FS dan FS atau negasi PS dan negasi SS. Nah, karena sama, ini kita bisa di kondisional jadi ini gitu. Nah, kita tinggal masukin aja kuantumnya, kuantum universe. Kita pakai UG. Kita masukin aja kuantumnya. Hasilnya ini, jadi hasilnya valid. Nah, itu aja. Terima kasih penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.